Hallo, guten Morgen. Ich heiße Eva Nurrohmah. Ich komme aus Java und jetzt wohne in Purwakarta. Ich habe Deutsch als Fremdsprache an der Malang Staatliche Universität und dann ich habe Masterprogramm in Linguistik an der Jakarta Staatlichen Universität. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penggemar podcast official SMK Bina Kerja. Pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Eva. Ibu Eva itu adalah salah satu orang Indonesia yang sudah sukses di Jerman, Bu ya. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kesuksesan di Jerman, kemudian balik lagi ke Indonesia. Mungkin untuk lebih jelasnya sebelum kita ngobrol-ngobrol, alangkah baiknya kalau Ibu Eva silakan untuk menyapa pemirsa dan memperkenalkan diri. Silakan. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Eva Nurrohmah. Ich komme aus Java und jetzt wohne in Purwakarta. Ich habe Deutsch als Fremdsprache an der Malang Staatliche Universität und dann ich habe Masterprogramm in Linguistik an der Jakarta Staatlichen Universität. Oke. Danke. Itu maksudnya kan gitu. Jadi Bu Eva itu sekarang tinggal di Purwakarta, aslinya dari Malang dan sudah menyelesaikan studi S2 Linguistik di Universitas Indonesia. Universitas Negeri Jakarta, Pak. Ya, Universitas Indonesia maksudnya Universitas Negeri Jakarta, UNJ kan gitu. Kalau dulu kan sekarang kan UI gitu kan. Iya. Saya juga UI, Universitas Idar-Idar kan gitu. Itu Bu Eva. Iya. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Sekarang itu Bu Eva sebagai penanggung jawab Rian Education Center. Rian Education Center saat ini sedang kerjasama dengan SMK Bina Kerja. Kira-kira apa program selanjutnya setelah kita melakukan MOU? Kemudian rencana-rencana apa setelah istilahnya untuk pemberangkatan termin pertama ini? Rencana termin pemberangkatan kan bulan Maret. Kira-kira alumni apa yang harus disiapkan untuk pemberangkatan ke Jerman itu? Iya. Jadi untuk langkah pertama tentunya kita akan belajar bahasanya dulu ya Pak ya. Karena mustahil ya bisa belajar dan studi di Jerman kerja tanpa menguasai bahasanya seperti itu. Jadi langkah kita pertama yaitu membuka kelas bagi siswa atau alumni yang ingin melanjutkan studi atau kerja di Jerman untuk memulai belajar bahasanya. Pertama ada kelas reguler dan ada kelas intensif. Betul. Kalau kelas reguler itu selesai berapa lama? Kemudian intensifnya berapa lama kira-kira? Ya, jadi untuk kelas bahasanya sendiri kita akan belajar dari A1, kemudian A2 sampai dengan B1. Untuk kelas regulernya sendiri 1 minggu kira-kira nanti 2 jam pelajaran per pertemuan Pak, itu dilakukan 2 kali. Kemudian kalau untuk kelas intensif 5 kali pertemuan dalam seminggu seperti itu. Jadi sehari lebih banyak belajarnya. Jadi kalau umpama target kita berangkat bulan Maret itu masih terjangkau atau waktunya sudah terpenuhi, Bu? Iya, kalau untuk kelas intensif insya Allah bisa Pak, seperti itu. Kalau untuk kelas reguler memang kan jangkanya lebih panjang seperti itu, jadi lebih lama. Kalau untuk belajar A1 sampai dengan B1 sendiri, untuk kelas intensif kita targetkan 5 sampai dengan 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Jadi menguasai bahasa dan lain sebagainya. Jadi sudah ini ya. Untuk peluang kerja, kalau umpama sudah A1 selesai atau B1 dan lain sebagainya, A1, A2 dan B1 gitu. Kira-kira peluang kerja atau magang, kira-kira tempat berapa yang tersedia untuk di kuota pertama ini, Pak? Kalau tempat itu banyak ya Pak tersedianya, ribuan. Jadi ribuan tersedia untuk pemuda-pemuda Indonesia ini yang ingin atau serius untuk bisa bekerja dan studi di sana. Nah, saya ingin jelaskan sedikit nih Pak programnya apa saja seperti itu silakan. Nah, jadi untuk teman-teman yang lulusan SMA, SMK dan sederajat
bisa mengikuti beberapa program yang disediakan oleh pemerintah Jerman. Nah, ada yang pertama namanya program Au Pair, Au Pair Mädchen yang pernah saya ikuti juga ketika itu. Program ini minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun seperti itu. Nah, program Au Pair ini program homestay, artinya kita ikut tinggal bersama keluarga Jerman kita. Nah, kita di sana juga akan bertukar budaya, belajar bahasa dan seterusnya. Nah, program ini bisa diikuti siapa saja dengan usia minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun. Maksimal 26 tahun. Iya, dan program ini hanya bisa diikuti 1 kali, Pak, seumur hidup. Misalnya nih, saya sudah pernah au pair di Jerman, kemudian 1 tahun saya kurang, saya ingin tinggal 1 tahun lagi, itu tidak bisa. Jadi hanya 1 tahun. Jadi dibatasin ya? Ya, misalnya saya ingin pindah ke negara tetangga, misalnya ke Austria yang memakai bahasa Jerman juga sebagai au pair, itu juga bisa. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ini ada program FSJ atau kalau bahasa Jermannya J ini kan dibaca J, Pak, jadinya FSJ seperti itu. FSJ. Ya, FSJ ini kerja sosial. Nah, ini biasanya tempatnya seperti di panti jompo, rumah sakit, kemudian di rumah-rumah penyandang disabilitas seperti itu. Tapi kerja sosial di sana ini beda deh, Pak, dengan di Indonesia seperti itu. Artinya di sana kita sudah disediakan fasilitas tempat tinggal, kemudian ada makan juga, dan ada uang saku seperti itu yang disediakan oleh penyelenggaranya. Dan ini juga bisa dilamar oleh siswa-siswa SMK atau sederajat yang lulusannya itu dengan minimal usia 18 dengan maksimal 27 tahun. 27 tahun. Ya, tapi ada juga namanya program BFD, Pak. BFD, apa itu? BFD itu setara atau sama dengan FSJ, tetapi membedakannya itu usia. Jadi yang usianya 27 tahun ke atas sampai 99 atau tidak terbatas, itu bisa melamar program yang sama juga. FSD itu? Iya, sama dengan FSD, namanya BFD tadi. Nah, kadang kan orang pengen, waduh saya udah terlewat nih, mau ikut FSD tapi umurnya udah nggak keburu seperti itu. Nah, pemerintah Jerman menyediakan juga namanya itu BFD. Seperti itu ya, sama kerja sosial juga. Terus kalau program umpama kuliah, jadi kalau umpama kerja kemudian sambil kuliah itu program apa, Mbak? Nah, ini dia, Pak, yang ketiga yaitu Ausbildung namanya. Ausbildung. Ya, Ausbildung itu pelatihan. Kemudian lamanya biasanya 3 tahun, 3 sampai 3,5 tahun sekitaran seperti itu, tergantung dari jurusan yang akan kita ambil. Nah, kalau Ausbildung ini tingkat bahasanya tentu lebih tinggi ya, Pak, daripada au pair ataupun FSJ, karena minimal B1 kita bisa menguasai bahasanya. Kemudian untuk Ausbildung sendiri ini dia sistemnya beberapa hari kita di sekolah atau di Berufsschule namanya. Itu kita belajar teori, kemudian sisanya kita akan praktek seperti itu. Dan untuk peserta yang ikut Ausbildung atau disebut Azubi ini nanti juga akan mendapatkan uang saku tentunya ya, Pak, karena bekerja dapat juga. Iya. Jadi tidak hanya kuliah gratis tetapi mendapatkan uang saku juga. Iya, seperti itu. Jadi kuliahnya gratis, artinya kita bisa mengikuti semua program yang ada, kemudian tempat tinggal juga ada, kemudian mau di situ juga boleh, atau bisa menyewa sendiri apartemen misalnya, tidak bisa. Kemudian dapat uang saku. Jadi kalau kayak perkuliahan gitu, kalau di sana batasin hanya S1 saja, S2 atau mungkin bisa lanjut ke S3 dan lain sebagainya, semuanya free oleh pemerintah Jerman? Iya, free, Pak, oleh pemerintah Jerman. Jadi ada kampus negeri istilahnya, Pak, ya. Ada yang negeri, ada yang swastanya. Kalau itu semuanya free. Oh, seperti itu. Oh, tentunya lebih enak ya, lebih enak dan lain sebagainya. Berarti kira-kira kalau umpama anak lulusan SMK, itu masuknya itu nanti ngelamarnya itu sebagai Ausbildung atau Ausbildung. Ya, itu biasa. Kalau belum ke Jerman itu kadang-kadang ngomongnya suka keceletot. Kecuali nanti sudah jalan-jalan ke Jerman lah, atau ikut kursus bahasa Jerman minimal A1. Iya, benar. Nanti mungkin bisa dapat fasilitas, jadi ngomongnya biar gak keceletot bahasa Jerman. Kemudian kalau nganter kan enak. Kalau nyampe nganter ke Jerman, nganter siswa, minimal jalan-jalan ke Jerman dan lain sebagainya. Iya, bisa bahasa Jerman dasar lah ya, Pak. Minimal kan seperti itu. Jadi pengantaran dan lain sebagainya, monitoring siswa kan lebih enak seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian itu kadang-kadang kalau di sana mencari nanti saat peserta siswa yang sudah daftar, kemudian mencari pilihan untuk perusahaan atau industrinya itu nanti
dicariin oleh pendamping atau nyari sendiri, Mbak? Ya, jadi seperti ini Pak, untuk alumni-alumni dari sendiri memang ada beberapa yang melamar di Ausbildung dari sini, ada juga yang sudah di sana Pak. Ya. Nah, jadi kebanyakan siswa kami yang sudah berangkat itu mereka tidak ingin terlalu lama menunggu di sininya nih di Indonesia seperti itu. Jadi mereka biasanya mengambil program seperti au pair atau FSJ terlebih dahulu. Nah, jadi belajar bahasa, kemudian ujian dan bisa berangkat di sana. Nah, sembari nanti mereka mengikuti program au pair atau FSJ, nah setelah selesai mereka kan tingkat bahasanya juga semakin bagus ya Pak, karena sudah terbiasa di sana seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kontrak mereka habis nih Pak, misalnya FSJ atau au pair-nya sudah mau habis kurang berapa bulan, mereka sambil melamar untuk Ausbildung ini Pak. Nah, dari RIN sendiri juga akan mendampingi proses tersebut. Gitu. Misalnya ingin melamar jurusan apa, misalnya koki ada juga Pak untuk restoran atau teknik, informatika, matematika. Nah, seperti itu semuanya tersedia. Nanti untuk para siswa ini bisa membuka linknya di ausbildung.de. Nanti bisa dipilih juga untuk bahasa Inggris. Nanti bisa dicari untuk jurusan apa yang diminati. Ya, sesuai dengan di SMK-nya jurusan apa. Contohnya ada komputer, ada mesin, ada TKR atau otomotif, itu semuanya tersedia di situ. Iya benar Pak. Oke. Jadi kalau umpama nanti siswa itu kan programnya magang dulu ya 1 tahun, atau langsung mencari untuk visanya gimana itu? Menyebutnya bukan magang ya Pak di sana itu. Jadi kalau belajar ya untuk Ausbildung ya Ausbildung seperti itu. Jadi untuk visa sendiri ini tergantung dari program yang diikuti oleh siswa. Misalnya kita mengikuti program au pair, berarti visa itu hanya visa au pair. Nah, misalnya saya dulu berangkat ke Jerman kan visa au pair seperti itu. Visa au pair. Ya, misalnya saya ingin tinggal lagi di Jerman tapi tidak boleh dengan program yang sama seperti itu. Jadi saya misalnya ganti ke program FSJ gitu kan. Jadi saya melamar, saya mendapatkan tempat, kemudian ada surat kontraknya, saya bisa memperpanjang visa dengan visa FSJ. Jadi visanya ganti Pak di situ. Jadi tidak hanya 1 tahun putus langsung balik gitu, enggak ya? Ya, misalnya jadi bisa lanjut. sebelum habis 1 tahun, jadi bisa lanjut langsung di sana. Ya, jadi benar Pak. Lebih dari setahun berarti kan? Seperti itu. Saya pikir sudah 1 tahun selesai deportasi, kalau enggak kan bahaya gitu kan. Jadi kalau itu memang keputusan mutlak pada siswa ya Pak. Misalnya nih mereka sudah mencoba 1 tahun kerja sosial FSJ ternyata tidak betah atau bosan nih di Jerman, pengen pindah ke Jepang misalnya Jepang, gitu kan. Misalnya mereka ingin selesai di situ ya tidak apa-apa, mereka selesai kontrak, mereka pulang lagi ke Indonesia tidak masalah seperti atau itu. Dari Jerman langsung ke Jepang gitu. Kalau itu beda programnya lagi. Beda programnya. Saya pikir langsung nyebrang gitu kan, tinggal nyebrang langsung ke Jepang, nggak bisa seperti itu ya? Iya, tidak bisa. Jadi sebagian besar siswa kami seperti itu Pak. Jadi balik dulu ke Indonesia. Bukan, tapi mengikuti program FSJ atau au pair, setelah itu perpanjang untuk Ausbildung seperti itu. Gitu. Jadi tidak perlu kembali lagi ke Indonesia karena untuk bahasa sendiri kan kalau kita sudah putus tidak menggunakannya seringnya lupa Pak nanti ya. Oh iya, berarti tetap dilanjut di sana. Jadi melamar saat itu juga. Melamar saat itu juga, nanti akan dibantu juga oleh pihak RIN ketika pelamaran untuk Ausbildung itu seperti itu. Nah, nanti langsung melanjutkan Ausbildung itu. Jadi visanya nanti akan ganti visa Ausbildung Pak. Itu pemirsa. Jadi jelas. Sudah jelas ya. Jadi visanya. pertama ikut kursus bahasa dulu selama 5 bulan sampai 6 bulan. Intensif. Setelah itu dilakukan pemberangkatan langsung sekaligus dicariin tempat. Dicariin tempat sampai tinggal di Jermannya itu. Wah, itu enak sekali tuh. Ngomong-ngomong Bu, contohnya kayak itu. Itu kira-kira tadi kan disebutkan, nanti akan mendapatkan honor, akan dapat gaji. Itu kalau uang saku itu di sana dapatnya berapa itu per bulan, Bu? Nah, kalau saya dulu kan program au pair itu kan tinggal bersama keluarga atau homestay di Jerman ya Pak. Jadi tempat tinggal saya 100% ditanggung oleh keluarga. Kemudian makan juga. Nah, kita juga difasilitasi untuk kursus bahasa Pak, seperti itu. Kursus bahasa. Tapi Jerman. Tidak bayar lagi ya? Kalau kursus bahasa Jerman bayar. Ada juga keluarga yang bersedia untuk membayarkan, tapi tidak wajib Pak. Jadi kita bayar bahasa Jerman kita sendiri untuk kursus itu. Untuk kursusnya itu. Tapi kita diberi biaya transportasi. Transportasi dikasih uang saku tambahan. Ya. Sama kita juga dapat uang saku per bulan 280 euro. 280 euro kalau dihitung sekitar berapa itu? Kali 15.000 ya.
Jadi 280 euro kali 15.000. Sekarang ada kenaikan mungkin enggak? Dulu 260 Pak, sekarang 280. Oh, berarti sudah naik Iya, 20. sudah naik 20 euro. 280 dapatnya. Minimal ya itu dapat ya. Iya, pasti dapat. Dan kalau kita ikut kursus ada tambahan 50 euro untuk transportasi. Ada tambahan juga. Iya, ketika kita mengambil kursus ada tambahan. Iya, iya. Dan itu saya rasa sudah cukup ya Pak untuk kehidupan sehari-hari, karena kita kan sehari-hari tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi ya. itu artinya uang bersih yang dibawa. Berarti bisa ditabung bisa ditabung untuk dibawa pulang ke Indonesia. Iya, atau mau jalan-jalan sekalian Pak. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan ke daerah lain atau mungkin ke negara tetangga. Jadi bisa dihabisin di sana kan bisa gitu. Juga. Oke, itu luar biasa itu. Itu pemirsa. Iya. Kalau berkeinginan ke Jerman dari sekarang kita siapkan bahasanya supaya lancar. Bisa A1, A2 dan B1 dan lain sebagainya. Bisa kuliah gratis di Jerman dan dibantu oleh dari Rian Education tadi. Iya, itu untuk yang au pair tadi Pak. Kalau yang FSJ untuk biaya atau uang sakunya itu lebih besar lagi, itu sekitar 400 sampai 500 euro tergantung dari penyelenggaranya. Kemudian untuk yang Ausbildung itu juga. Nah, itu tergantung dari jurusannya juga. Jadi kalau dia Ausbildung tuh kalau dia sambil kuliah berarti tinggal mencari jurusannya gitu kan. Jadi kalau Ausbildung kan misalnya 1 minggu nih Pak, 2 hari teori, yang 3 harinya kita langsung terjun ke lapangan untuk bekerja. Misalnya nih di bidang teknik atau informatika atau itu uang sakunya berbeda juga. Beda Pak, itu uang sakunya lebih besar lagi karena jatuhnya kan kita ikut bekerja juga ya Pak di sisa waktu kita yang 3 hari di perusahaan itu. Iya, benar. Nanti akan dicarikan dari pihak penyelenggaranya itu untuk prakteknya istilahnya itu kerjanya. Iya. Itu per tahunnya biasanya akan meningkat untuk uang sakunya. Uang sakunya itu. Jadi itu bisa sampai 700 sampai 1.000 euro Pak. Sampai 1.000 euro. Berarti kalau dapat 1.000 aja 1.000 euro karena 15.000 15 juta ya? 150 juta. Iya. 15 juta atau 100? Oh, 15 juta. 15 juta Pak. Jadi 15 juta ya. 15 juta per bulan, kuliah gratis, pulangnya bawa ijazah dan diakui di Indonesia, lebih enak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lulus itu sertifikatnya itu berlangsung atau berguna digunakan. Iya, dan itu diakui oleh seluruh dunia Pak. Seluruh dunia. Jadi seperti S1 gitu ya. Kalau Ausbildung beda Pak, bukan seperti S1. Kalau S1 itu kan di Indonesia saja. Kalau di sana apa Bu namanya Bu? Ada juga untuk program sarjananya. Cuma lamanya juga sama 4 tahun. 4 tahun. Tapi berbeda Pak dengan Ausbildung. Jadi itu seperti D3 ya Pak ya. Oh, seperti D3 berarti degree ya. Jadi diploma gitu kan, diploma 3. Berarti kalau ngambilnya nanti S1 ada juga programnya yang S1 seperti itu. Biasanya kalau itu di universitas Pak mengambilnya. Universitas berarti supaya nanti siswa nggak salah pilih, berarti milihnya yang universitas. Itu berarti dari awalnya sudah kita pilih Ausbildung itu sekitar 4 tahun berarti ya. Ada yang 3 tahun selesai, ada yang 3,5. Tergantung tergantung jurusan dan anaknya, kemampuan daripada anaknya itu. Kira-kira profesor di sana susah nggak Bu? Itu pertanyaan yang bagus Pak. Iya, kira-kira profesornya kan beda profesor di Jerman dengan profesor di Indonesia gitu kan. Kira-kira pengamatan Ibu seperti apa? Kalau dari pengamatan sih sepertinya ya lebih susah ya Pak ya. Cuma peluang tetap ada lah untuk kita yang berusaha ini tetap ada. Tapi insya Allah. Jadi kalau umpama kuliah sudah selesai di sana, menyelesaikan proyek akhirnya atau tugas akhirnya di Indonesia bisa nggak? Di Indonesia, tergantung programnya Pak untuk penelitiannya. Universitas penelitiannya, jadi penelitiannya di Indonesia gitu. Atau pengen semuanya di sana gitu. Lebih enak di sana Pak, kalau untuk bimbingan juga. Oh, gitu. Masalahnya di sana tidur juga dapat gaji ya. Iya. Jadi nggak masalah ya Bu ya. Oke. Kalau umpama di sana Bu, programnya Ausbildung itu kan 4 tahun, ya kan? 4 tahun. Tiap tahun bisa pulang nggak Bu? Nengok keluarga di Purwakarta? Bisa lah Pak, karena kan ada jatah cuti Pak untuk Ausbildung juga. Jadi 1 tahun itu ada jatah cuti 26 hari. 26 hari. Iya. Dan kita tetap digaji Pak. Oh, enaknya gitu ya. Jadi pulang ke Indonesia 26 hari teh tetap digaji. Iya, jadi bisa ambil cuti. Oke. Itu pemirsa cukup luar biasa program-program yang ditawarkan. Alhamdulillah sekarang Bina Kerja bekerja sama dengan Rian Education Center
Mudah-mudahan pada bulan Maret ini kita sudah bisa memberangkatkan para alumni ya Bu ya. Jadi nanti sekarang sudah pendaftar kursus sudah dimulai. Kira-kira kalau sekarang sudah banyak pendaftar, kursus yang dilaksanakan di Indonesia atau di Bina Kerja kira-kira mulai kapan Bu? Berapa minggu lagi kira-kira? Nah, tergantung jumlah pesertanya dulu. Oh, cuma minimal peserta 10 peserta ya. Kita mulai untuk kursus sendiri. Jadi mulai 10 siswa sudah bisa mulai ngambil reguler atau intensif. Kalau mau berangkat bulan Maret berarti kita harus super intensifnya. Super intensif gitu. Oke, itu pemirsa bincang-bincang pagi ini dengan Rian Education yang diwakili oleh Ibu Eva. Nanti silakan yang berminat bisa hubungin langsung ke SMK Bina Kerja tiap hari mulai jam 6 sampai jam 17. Sebelum berakhir nih, apa kira-kira pesan untuk warga Indonesia atau masyarakat di Purwakarta, bahasa Jermannya atau apa gitu? Oh, bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Jerman bingung nanti karena belum kursus bahasa Jerman. Iya, harus kursus dulu ya Pak ya, biar nanti ngomongnya bisa cas-cis. Ya, itu. Oke, silakan. Ya, jadi tip dan triknya. Ya, intinya bagi adik-adik semua atau warga Purwakarta dan seluruh Indonesia yang ingin pergi ke Jerman atau studi, entah itu belajar lainnya, program apapun itu, intinya pelajari yang pertama itu bahasa, karena bahasa Jerman ini sangat penting. Ini akan memudahkan kalian untuk tinggal di Jerman seperti itu. Jadi jangan patah semangat untuk belajar bahasa Jerman. Mencoba itu yang pertama memang susah ya Pak ya, tapi memang harus berani. Kegagalan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, yang penting kita udah berani mencoba seperti itu. Gagal itu bagi mereka yang tidak berani mencoba. Yang penting harus semangat. Jangan istilahnya jangan kecil hati. Wah, masa ini bisa sih? Harus semangat dan pasti yakin itu bisa. Oke, itu udah Bu, cukup. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para pemirsa untuk podcast. Itulah tadi bincang-bincang saya selaku host di sini dengan penyelenggara Rian Education. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan dan bisa kembali lagi memberikan pengarahan dan pencerahan kepada warga Purwakarta dan warga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Obras, obrolan bebas.